Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan progres proyek tentang sistem donasi dan crowdfunding berbasis web. Di sini kami ada tiga anggota kelompok. Yang pertama yang bernamakan Muhammad Sudin Jabalul Karim, kedua Muhammad Septian Farisa Smita, ketiga Dio Prasetyo. Selanjutnya di sini daftar isi. Yang pertama adalah latar belakang, dan kedua ada tujuan manfaat, ketiga framework atau sistem yang digunakan, keempat ada diagram use case, kelima ada diagram IRD, dan keenam ada diagram class. Selanjutnya ada latar belakang. Dalam era digital yang terus berkembang hingga saat ini, kebutuhan akan solusi teknologi dalam berbagai bidang semakin meningkat, termasuk dalam hal penggalangan dana dan aksi sosial untuk mencukupi kebutuhan kalangan yang memiliki tingkat ekonomi rendah. Penggalangan dana telah menjadi bagian penting dari berbagai bentuk kegiatan sosial, baik itu untuk membantu individu, komunitas, maupun organisasi dalam menghadapi tantangan kesulitan dalam hal keuangan atau ekonomi, dan untuk mendukung atau membantu proyek-proyek yang membutuhkan suntikan dana yang berdampak pada sosial lingkungan. Namun, pengelolaan kampanye donasi secara manual seringkali menghadapi berbagai kendala dan memanage keuangan seperti tidak transparan dalam mengelola keuangan, keterbatasan aksesibilitas, dan efisiensi yang rendah yang dikelola langsung oleh organisasi maupun perorangan. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan para donatur serta memperlambat tercapainya target penggalangan dana. Dalam konteks ini, sistem donasi dan crowdfunding berbasis web hadir sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan di atas. Platform yang dibangun dengan teknologi modern dapat memberikan kemudahan bagi para pengguna dalam membuat, mengelola, dan berpartisipasi dalam kampanye donasi. Salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk membangun platform ini adalah Laravel 11, sebuah framework PHP yang terkenal dengan kemampuannya dalam membangun aplikasi web yang aman, cepat, mudah, dan hasil fungsionalitas yang baik, lengkap, dan memiliki performa yang baik dengan dukungan Tailwind CSS. Sebuah framework CSS yang sangat fleksibel, tersedia banyak fitur yang lengkap, dan memudahkan digunakan sehingga menciptakan desain antarmuka platform yang lebih responsif, user-friendly, dan menarik bagi pengguna. Dengan menggunakan Laravel 11 dan Tailwind CSS, platform donasi dan crowdfunding dapat menyediakan sistem yang tidak hanya efisien dan transparan, tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Sistem ini diharapkan dapat memperluas aksesibilitas bagi para donatur, meningkatkan kepercayaan terhadap donatur bagi kampanye donasi, serta memberikan dampak yang lebih besar dalam penggalangan dana untuk tujuan-tujuan sosial yang bermakna. Selanjutnya dibaca oleh Muhammad Sudin. Selanjutnya itu ada framework atau sistem. Pembuatan sistem website donasi dan crowdfunding menggunakan framework Laravel 11 dan Tailwind yang tujuannya dan fungsinya yaitu yang pertama, menyediakan berbagai lapisan keamanan bawaan seperti hashing password yang kuat, proteksi CSRF, dan perlindungan terhadap serangan SQL injection. Dalam konteks penggalangan dana, keamanan data sangat penting terutama untuk melindungi informasi sensitif pengguna seperti data pribadi dan transaksi keuangan. Yang kedua, mempermudah implementasi autentikasi pengguna dengan fitur login dan register yang dapat diimplementasikan secara cepat. Dalam sistem donasi, fitur ini penting untuk memisahkan peran pengguna, misalnya antara administrator kampanye dan donatur. Yang ketiga, Laravel menyediakan Blade, yaitu sebuah template engine yang memungkinkan pengembang merancang tampilan web secara dinamis. Blade memungkinkan integrasi HTML dengan logika pemrograman PHP untuk memudahkan penggunaan fitur-fitur antarmuka yang dinamis dan dalam sistem donasi. Menggunakan Tailwind CSS agar skala pada website dapat menjadi lebih responsif, dapat digunakan di perangkat mobile maupun desktop sehingga donatur maupun penyedia layanan donasi dapat dengan mudah mengakses layanan donasi di berbagai platform. Yang kelima ada Tailwind CSS, sangat baik dalam mengatur desain web tanpa harus terikat pada komponen atau tema elemen pada HTML secara default. Hal ini memungkinkan pembuatan antarmuka yang unik dan sesuai dengan kebutuhan branding atau tema sosial dari kampanye donasi tersebut. Selanjutnya dibaca oleh Dio Prasetyo. Berikut adalah tujuan sistem donasi dan crowdfunding berbasis web. Yang pertama, memfasilitasi kampanye pelanggan dana secara cepat dan efisien melalui platform digital.
sehingga membuat donatur lebih fleksibel, aman, dan mudah digunakan dalam berdonasi. Yang kedua, memudahkan donatur dalam memberikan donasi dan dukungan dengan sistem donasi yang mudah diakses. Yang ketiga, menyediakan transparansi dan pelacakan progres donasi dalam kampanye donasi secara real time. Yang keempat, memudahkan pengguna berdonasi karena platform digital donasi berbasis web yang terintegrasi dengan bermacam metode pembayaran donasi. Yang kelima, memudahkan organisasi atau individu dalam membuka platform donasi atau kegiatan bakti sosial. Berikut adalah manfaat sistem donasi berbasis web. Yang pertama, memberikan kemudahan akses melalui platform berbasis web memudahkan donatur dan pengelola kampanye dalam berinteraksi kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, pilihan metode pembayaran yang lengkap dan fitur serta desain web yang fleksibel, mudah digunakan dan user-friendly membuat donatur menjadi mudah berdonasi. Yang ketiga, progres penggalangan dana dapat dilacak secara real time melalui bar progres, fitur komentar serta jumlah dana yang diberikan dapat dilihat dalam sistem. Hal itu dapat meningkatkan kepercayaan donatur. Yang keempat, memperluas jangkauan kampanye donasi tanpa batasan geografis. Terdapat fitur riwayat donasi dan laporan penggunaan dana, serta proses penerimaan donasi yang lebih cepat dan efisien. Di sini ada diagram use case. Di sini ada diagram use case ini mempunyai 4 aktor. Yang pertama ada admin, kedua ada penyedia layanan donasi, ketiga ada donatur, keempat ada penyedia layanan pembayaran. Penjelasannya pada bagian ini akan membahas tentang penjelasan fungsi dan cara kerja alur use case yang melibatkan interaksi antara admin dengan sistem, donatur dengan sistem, penerima layanan donasi dengan sistem, dan layanan pembayaran dengan sistem yang melibatkan fungsionalitasnya masing-masing dalam sistem website donasi dan crowdfunding yang dibuat. Yang pertama, ada admin dengan sistem. Eh, Respon yang pertama itu menampilkan halaman utama, terus yang kedua admin login. Respon sistemnya 3 menampilkan halaman atau form login. 4 mengisi form login. 5 verifikasi data dan kredensial login. Jika password benar, masuk ke dalam sistem sebagai admin, dan jika salah, tetap ke redirect ke halaman login. Lalu, mengelola data dan informasi platform donasi, actionnya, responnya, yaitu menyimpan dan memperbarui data platform donasi. Mengelola dan informasi donatur, menyimpan dan memperbarui dana donatur. Ke-10 ada action maintenance metode pembayaran. Responnya yaitu menyimpan update data fitur pembayaran, menampilkan data update sistem fitur pembayaran, menampilkan data laporan dan dukungan teknis pengguna. Action selanjutnya mengelola data laporan dan dukungan teknis, maintenance, dan mengembangkan sistem website. Responnya menyimpan data, maintenance, dan update fitur sistem website, dan menampilkan update fitur data terbaru. Lalu, actionnya lagi mengelola dan memverifikasi data donasi, responnya memproses dan menyimpan data donasi. Selanjutnya, actionnya logout, responnya menampilkan halaman utama sistem. Selanjutnya, donatur dengan sistem. Respon yang pertama menampilkan halaman utama. Selanjutnya, actionnya register, responnya yaitu menampilkan form registrasi. Selanjutnya, action mengisi form register. Responnya menyimpan data pengguna. Jika terverifikasi, data disimpan. Kalau tidak, data tidak disimpan. Selanjutnya menampilkan form atau halaman login. Actionnya login. Responnya memverifikasi data pengguna. Jika benar masuk ke dalam sistem. Kalau tidak, kembali ke halaman login. Selanjutnya actionnya mengelola data donatur. Responnya menyimpan data donatur dan menampilkan pilihan fitur atau menu platform donasi. Action selanjutnya memilih fitur dan platform donasi. Responnya menampilkan rincian informasi data platform donasi dan menampilkan platform pembayaran donasi. Yang selanjutnya, memilih platform pembayaran donasi, mengisi form layanan donasi, memilih dan melakukan pembayaran donasi melalui platform yang tersedia. Responnya yaitu menampilkan data donatur dan komentar masing-masing donatur. Actionnya memilih halaman utama, responnya yaitu menampilkan platform donasi, informasi platform donasi, dan progres platform donasi.
Action selanjutnya, report layanan donasi dan pembayaran. Responnya menyimpan data report layanan donasi dan pembayaran. Lalu logout, responnya menampilkan halaman utama. Yang ketiga, ada penyedia layanan donasi dengan sistem. Respon yang pertama menampilkan menu utama. Lalu actionnya login, responnya verifikasi data dan kredensial login. Jika password benar, masuk ke dalam sistem sebagai admin. Dan jika salah, tetap ke redirect ke halaman login. Lalu action selanjutnya mengelola layanan dan informasi platform donasi. Responnya menyimpan data layanan dan informasi platform donasi. Action selanjutnya mengelola dan mengintegrasikan data layanan platform pembayaran. Responnya menyimpan data layanan platform pembayaran ke dalam sistem. Action selanjutnya mengelola data progres dan informasi layanan donasi. Responnya menyimpan data progres dan informasi layanan donasi. Action selanjutnya mengelola data donasi donatur. Lalu responnya menyimpan hasil kelola data donasi donatur. Selanjutnya, report layanan dan dukungan teknis sistem. Responnya menyimpan data layanan dan dukungan teknis sistem. Selanjutnya, logout. Lalu responnya kembali ke halaman utama sistem. Keempat, menyedia layanan pembayaran dengan sistem. Respon yang pertama menampilkan halaman utama. Lalu, action dari aktor, login, responnya verifikasi data dan kredensial login. Jika password benar, masuk ke dalam sistem sebagai admin. Dan jika salah, tetap ke redirect ke halaman login. Lalu action dari aktornya, mengelola dan mengintegrasikan layanan platform pembayaran donasi. Responnya, menyimpan data pelayanan platform pembayaran. Action selanjutnya mengelola data transaksi pembayaran donasi donatur. Lalu responnya menyimpan hasil pengelolaan data transaksi pembayaran donasi donatur. Lalu action selanjutnya, report layanan dan dukungan teknis sistem. Responnya menyimpan data layanan dan dukungan teknis sistem, serta menampilkan data pembayaran donasi. Action selanjutnya memverifikasi data pembayaran donasi. Lalu logout, responnya kembali ke halaman utama sistem. Dari diagram sukses di atas menggambarkan dan menjelaskan interaksi antara pembuat sistem dengan pengguna. Sistem yang melibatkan antara admin, penyedia layanan donasi, dan penyedia layanan pembayaran didefinisikan sebagai pembuat atau admin dalam sistem, sementara donatur sendiri sebagai pengguna dari sistem tersebut. Hal ini memiliki beberapa fungsionalitasnya sendiri. Admin sebagai penyedia sistem memiliki tanggung jawab atas pengelola sistem secara keseluruhan. Sementara sisi pengguna sistem memiliki fungsi hanya memanfaatkan dan menggunakan sistem untuk mengirimkan donasi ke platform donasi bagi yang membentukkan donasi. Berikut ini dipaparkan penjelasan fungsionalitas. Sisi penyedia sistem yang pertama itu admin atau penyedia sistem bertanggung jawab untuk mengelola data sistem, data pengguna hingga mengintegrasikan layanan pembayaran ke berbagai platform donasi, menyediakan layanan dukungan teknis hingga mengelola dan menjaga keamanan data pengguna sistem. Lalu, penyedia layanan donasi bertanggung jawab untuk mengelola data, termasuk membuat dan menghapus layanan platform donasi serta mengupdate informasi platform donasi, mengelola data pembayaran donasi dan komentar dari donatur hingga mengupdate data dan informasi progres donasi dari platform donasi. Selanjutnya itu ada penyedia layanan pembayaran bertanggung jawab untuk mengelola dan mengintegrasikan layanan pembayaran dari data dan sistem perbankan ke dalam sistem website donasi yang akan digunakan oleh pengguna untuk berdonasi di dalam sistem, mengelola dan pembayaran donatur, hingga mengelola laporan permasalahan layanan teknis pengguna terkait pembayaran dan maintenance sistem pembayaran website. Selanjutnya ada diagram IRD. Di diagram ERD ini terdapat beberapa entitas dan juga atribut. Yang mana entitas pertama yaitu sistem dengan atribut ID admin, nama, dan versi. Yang kedua ada entitas admin dengan atribut ID admin, nama, jabatan, email, username, password. Lalu ada entitas penyedia donasi dengan atribut ID penyedia, nama penyedia, alamat penyedia, dan juga nomor telepon. Lalu ada entitas kampanye dengan atribut ID kampanye, judul kampanye, deskripsi, target donasi, tanggal mulai, dan tanggal berakhir. Lalu ada entitas donatur dengan atribut ID donatur, nama, username, email, password, dan nomor telepon. Lalu ada entitas donasi dengan atribut ID donasi, jumlah donasi, dan tanggal donasi.
Lalu ada entitas penerima donasi dengan atribut ID penerima donasi, nama penerima, informasi kontak, status donasi. Lalu ada entitas pembayaran dengan atribut ID pembayaran, jumlah pembayaran, tanggal pembayaran, status pembayaran, dan metode pembayaran. Lalu ada yang terakhir ada entitas penyedia pembayaran, yaitu dengan atribut ID penyedia pembayaran, nama layanan pembayaran, nomor telepon, dan tipe pembayaran. Selanjutnya itu ada relasi dan kardinalitasnya. Yang pertama, admin mengelola penyedia donasi dengan kardinalitas one to many. Karena setiap admin dapat mengelola beberapa penyedia donasi, namun setiap penyedia donasi hanya dikelola oleh satu admin. Lalu relasi yang kedua itu penyedia donasi membuat kampanye dengan kardinalitas one to many, karena setiap penyedia donasi dapat membuat beberapa kampanye, namun setiap kampanye harus dibuat oleh satu penyedia donasi. Lalu ada relasi kampanye dengan donasi, yaitu dengan relasi menggalang, dengan kardinalitas many to many, karena setiap kampanye dapat menerima beberapa donasi dari berbagai donatur, dan setiap donasi juga dapat diberikan ke berbagai kampanye. Selanjutnya ada relasi donatur dan donasi dengan relasi memberikan, kardinalitasnya one to many, karena setiap donatur dapat memberikan beberapa donasi, namun setiap donasi hanya dilakukan oleh satu donatur. Lalu ada relasi donasi dengan kampanye, yaitu memasukkan, kardinalitasnya itu many to one, karena setiap donasi diarahkan kepada satu kampanye, tetapi satu kampanye bisa menerima banyak donasi dari berbagai donatur. Lalu ada relasi donasi dengan penerima donasi, yaitu untuk, karena kardinalitasnya itu many to many, karena donasi yang terkumpul dalam suatu kampanye dapat dialokasikan kepada beberapa penerima donasi. Demikian pula, seorang penerima donasi bisa menerima donasi dari berbagai kampanye. Lalu ada relasi donatur dengan pembayaran, yaitu melakukan, kardinalitasnya one to many, karena setiap donatur dapat melakukan beberapa pembayaran untuk donasi yang berbeda, namun setiap pembayaran dilakukan oleh satu donatur. Lalu ada yang terakhir, relasi pembayaran dengan penyedia pembayaran, yaitu difasilitasi oleh, kardinalitasnya itu many to one, karena setiap pembayaran dilakukan melalui satu penyedia pembayaran, tetapi satu penyedia pembayaran dapat melayani banyak pembayaran. Berikut di sini saya akan memaparkan sebuah diagram kelas. Diagram ini digunakan untuk mendeklarasikan sebuah sistem sebuah eh, fitur-fitur yang ada di dalam sistem. Di sini penjelasan diagram yang pertama itu adalah ada inisiasi objek dan kelas. Di sini ada terdapat kelas platform donasi yang terdiri dari beberapa atribut, yaitu yang pertama ada edit platform, tipe datanya integer, ada nama platform, string, deskripsi platform, string, dan sebagainya. Dan juga ada metodenya terdiri dari set info donasi, bentuknya void, terus ada get info donasi, bentuknya void, terus ada juga set info progress donasi, bentuknya void. Dan juga ada yang namanya kelas laporan pembayaran donasi. Di kelas laporan pembayaran donasi ini ada atributnya yang bernama ID laporan berbentuk integer, kemudian ada tujuan laporan tipe datanya string, kemudian ada daftar data pembayaran berbentuk list atau array, terus ada juga tanggal pembuatan tipe datanya date, dan sebagainya. Dan juga ada metode-metodenya seperti set laporan pembayaran donasi, void bentuknya, terus ada juga get laporan pembayaran donasi, void, dan lain-lain. Yang ketiga ada kelas penyedia layanan donasi. Yang pertama itu atributnya ada ID, tipe datanya integer, nama, tipe datanya string, username, tipe datanya string, dan lain-lain. Dan juga ada metodenya seperti login, yang boolean, dia bisa masuk atau enggak, dicek oleh passwordnya. Kemudian ada logout, terus void juga, ada lihat profil, void juga, dan lain-lain. Kemudian di sini ada kelas user atau abstraknya. Itu ada atributnya, yaitu terdiri dari ID, tipe datanya integer, ada namanya, tipe datanya string, ada emailnya, tipe datanya string, dan lain-lain. Ada metodenya juga, bisa register, login, logout, dan lain-lain. Kemudian ada kelas donatur, atributnya itu ID, tipe datanya integer, kemudian ada namanya, tipe datanya string, ada email, tipe datanya string,
username, tipe datanya string, dan lain-lain. Kemudian di dalam metode kelas donatur itu ada metodenya. Yang pertama itu ada register, tipe data boolean, kemudian login, ada boolean juga, dan lain-lain. Ada juga kelas donasi, tipe atributnya ada ID donasi, integer, ID donatur integer, kemudian nama donasi string, deskripsi donasi juga string. ID donasi diambil dari kelas donasi dan ID donatur diambil dari kelas donatur. Ini merupakan foreign key-nya. Kemudian ada metodenya yaitu set info donasi, tipe datanya void, ada get info donasi, tipe datanya void, ada get info progress donasi juga tipe datanya void. Di kelas pembayaran ada atributnya juga yang namanya yang pertama itu nomor rekening pembayaran, tipe datanya integer, ID donatur tipe datanya integer, nama rekening pembayaran tipe datanya string, dan lain-lain. Dan juga ada metode-metodenya, yaitu yang pertama itu ada bayar donasi, void, kemudian get info pembayaran donasi juga void, dan lain-lain. Di kelas admin ada atributnya juga, ada ID integer, kemudian namanya juga ada string, tipe datanya, kemudian emailnya string, username-nya string, dan lain-lain. Di dalam kelas admin ada metode yang namanya login, logout, get profile, set password, dan lain-lain. Kemudian ada kelas sistem. Itu tipe atributnya ada atributnya ada ID, tipe datanya integer, kemudian namanya tipe datanya string, versi juga tipe datanya string, pengembang juga tipe datanya string. Kemudian ada metode-metodenya seperti perbarui versi, maintenance fitur, update fitur, dan lain-lain. Yang ke-10 adalah selanjutnya ada kelas penyedia layanan pembayaran. Ada atributnya itu ada ID, tipe datanya integer, kemudian username, tipe datanya string, kemudian password, tipe datanya juga string, kemudian ada juga metode-metodenya seperti login, logout, lihat profil, set password, dan lain-lain. Kemudian ada kelas platform pembayaran, tipe atributnya total pembayaran, maksud saya atributnya adalah total pembayaran, tipe datanya double, kemudian daftar pembayaran, tipe datanya list berupa data donasi pembayaran atau berbentuk array, kemudian ada di platform pembayaran, tipe datanya integer, kemudian dan lain-lain. Kemudian ada metodenya juga, ada get total pembayaran, set layanan platform pembayaran, kelola data platform pembayaran. Nah, kelas platform donasi tersebut, kelas itu mempresentasikan sebuah platform donasi yang dibuat oleh penyedia layanan donasi sebagai admin di dalam sistem yang akan berintegrasi dengan penyedia layanan donasi. Platform pembayaran dan penyedia platform pembayaran dibuat oleh penyedia layanan donasi. Kemudian ada kelas laporan pembayaran donasi. Kelas ini mempresentasikan sebuah laporan hasil pembayaran transaksi donasi yang dibuat oleh penyedia layanan donasi sebagai admin di dalam sistem, yang fungsinya untuk melihat laporan transaksi donasi dan komentar donasi dari donatur terhadap platform donasi yang telah dibuat. Kemudian ada kelas penyedia layanan donasi. Kelas itu mempresentasikan sebuah admin sebagai pembuat platform donasi yang akan ditampilkan di dalam sistem sebagai sarana donatur untuk berdonasi. Kemudian ada yang namanya kelas user atau abstrak. Kelas ini mempresentasikan interface atau abstrak yang digunakan oleh semua user yang terdiri satu interface atau satu tampilan sistem yang sama. Sebagai kelas penghubung antara admin dengan user, yang kelasnya juga terhubung antara kelas penyedia layanan sistem, donatur, admin sistem, dan penyedia layanan platform pembayaran. Kemudian ada kelas penyedia layanan pembayaran. Kelas ini mempresentasikan sebuah admin dalam platform pembayaran dalam sistemnya yang fungsinya untuk mengintegrasikan antara layanan platform pembayaran perbankan ke dalam sistem agar dapat diakses dan digunakan oleh donatur dalam berdonasi pada platform donasi yang telah tersedia. Kemudian yang keenam adalah kelas platform pembayaran. Kelas ini mempresentasikan platform pembayaran yang telah dibuat oleh penyedia layanan pembayaran yang sudah terintegrasi dengan platform donasi yang di dalamnya terdiri dari beberapa fitur pembayaran. Yang ketujuh adalah kelas admin. Kelas ini merepresentasikan sebuah admin sebagai pembuat sistem dan juga sebagai penyedia layanan donasi. Sebagai penyedia dan pengintegrasi antara sistem yang dibuat dengan layanan donasi dan platform pembayaran. Kemudian ada kelas sistem. Kelas ini digunakan untuk melihat versi dan fitur sistem yang atributnya fitur sistem. Kemudian ada kelas donatur. Kelas ini merepresentasikan user di dalam sistem peran sebagai donatur yang akan mendonasikan dananya ke dalam platform donasi. Kemudian ada yang namanya kelas donasi. Kelas donasi mempresentasikan sebuah kampanye donasi yang ada di dalam sistem crowdfunding. Kemudian ada kelas pembayaran. Kelas pembayaran digunakan untuk menangani transaksi pembayaran donasi dalam platform, memungkinkan donatur untuk melakukan pembayaran secara aman dan terstruktur. Ya, lanjut. Sebelumnya terlalu di sini ada baik-baik.
Di sini ada beberapa relasinya, yaitu antara kelas penyedia layanan donasi memiliki relasi yaitu memiliki relasi komposisi antara antara kelas laporan pembayaran dan juga kelas platform donasi dan juga ada yang namanya abstract user itu memiliki relasi inheritance atau pewarisan sifat ke kelas donatur, penyedia layanan donasi, admin dan juga penyedia layanan pembayaran. Dan juga ada relasi komposisi antara kelas donatur dengan kelas donasi dan pembayaran. Kemudian ada juga relasi asosiasi antara admin dengan sistem. Kemudian juga ada relasi komposisi antara penyedia layanan pembayaran dengan platform pembayaran. Di sini juga dapat dilihat relasinya one to many di dalam diagram kelasnya. Lanjut. Berikut adalah mockup atau tampilan utama dalam sistem berbasis website dan crowdfunding ini. Sistem donasi dan crowdfunding berbasis website. Berikut adalah tampilan utamanya seperti ini. Lanjut. Berikut adalah mockup tampilan loginnya. Bisa menggunakan login dengan Google. Lanjut. Berikut adalah tampilan register dari sistem website donasi dan crowdfunding berbasis website. Lanjut. Ya, telah Lanjut terima lanjut. kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sebelum penutup, eh, sebelum tutup saya akan mempresentasikan sebuah eh, codingan yang sudah saya buat untuk menampilkan halaman utama dari websitenya. Berikut ini adalah tampilan Berikut ini adalah tampilan website yang sudah kami rancang menggunakan framework Laravel dan juga Tailwind ataupun Bootstrap dari CSS sehingga menampilkan tampilan yang seperti ini. Berikut adalah eh, codingannya. Di sini di sini terdapat eh, masih ada dalam satu controller, ada satu controller yang pertama itu adalah register controller di mana ketika ada slash register di dalam website, di sini ketika ada slash register di dalam website, maka dia akan membuka ke bagian register. Maka dia akan membuka return view-nya akan membuka ke register. Kemudian ada beberapa di public ini ada beberapa image yang digunakan di dalam card di dalam uh, metode apa card di dalam website yang kami rancang. Di sini ada views-nya. Yang pertama ada dashboard blade. Berikut ini adalah codingannya yang menggunakan framework dari Bootstrap. Kemudian ada juga register. Berikut ini codingannya. Kemudian ada roots-nya di web.php ini yang akan mengarahkan user ataupun admin eh, dalam halaman website. Jika dia tidak mengetik apapun di dalam URL, maka akan mengarahkan ke dashboard. Jika dia memencet atau mengetikkan di dalam URL register .slash.register, maka dia akan mereturn view-nya ke register. Berikut ini register ini. Terima kasih telah menyelesaikan presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.